أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Ma'arij. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang pembangkangan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembangkangan mereka, keingkaran mereka itu sudah sampai pada puncaknya, sehingga mereka minta diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat-ayat berikut ini, insyaallah akan dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Bagaimana terjadinya. Kemudian setelah seluruh manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya masing-masing, maka Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma takunus sama'u kalmuhli. Pada hari terjadinya hari kiamat itu, keadaan langit menjadi seperti luluhan atau lelehan perak. Jadi, langit yang 7 lapis ini, itu ada zatnya, ada bendanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dia akan meleleh seperti lelehan perak. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa langit itu terbelah. Dalam surah Al-Insyiqaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Nah, sesuatu yang terbelah pasti ada zatnya, pasti ada bendanya. Ini keadaan langit ketika peristiwa kiamat itu terjadi. Bagaimana dengan keadaan bumi? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wa takunul jibalu kal'ihni. Dan adalah gunung-gunung waktu itu menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, gunung yang terdiri dari batu-batu yang sangat keras itu, ya, awalnya itu akan menjadi tumpukan pasir. Kemudian menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan, kemudian menjadi apa? Haba'am manthura, sesuatu yang tidak ada sisanya sama sekali. Nah, beginilah keadaan langit dan bumi ketika terjadinya peristiwa kiamat. Adapun keadaan manusia ketika itu, setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kubur mereka masing-masing, Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan kepada temannya yang lain. Kenapa? Karena masing-masing mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Abasa ayat 37, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Kenapa? Tentu ini disebabkan karena betapa dahsyatnya keadaan manusia pada saat itu. Padahal, saudara-saudara sekalian, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ma'arij ini, yubassarunahum. Padahal ketika itu mereka saling melihat, saling memandang. Seseorang itu melihat ayahnya, melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat istrinya, kerabatnya, bahkan juga keluarga besarnya. Akan tetapi, mereka tidak saling menyapa dan tidak saling bertanya. Bahkan disebutkan di dalam surah Abasa ayat 34, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Juga lari dari istrinya dan anak-anaknya. Ketika itu orang-orang kafir, saudara-saudara sekalian, Allah jelaskan pada ayat berikutnya dalam surah Al-Ma'arij, yawaddul mujrim. Mereka
orang-orang kafir itu ingin apa? Lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih, kalau sekiranya mereka atau dia bisa menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, dan juga menebus azab Allah Subhanahu wa taala itu dengan istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan kalau bisa dengan keluarga besarnya yang selama hari ini menjaganya dan melindunginya selama hidup di atas dunia. Wa man fil ardi jami'an, bahkan saudara-saudara sekalian, kalau bisa dia tebus azab Allah Subhanahu wa taala itu dengan semua orang yang ada di atas muka bumi ini, dia akan lakukan. Kalau bisa. Tsumma yunji, kemudian dia mengharapkan dengan tebusan itu bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhrur Razi rahimahullah mengatakan bahwa kata tsumma di dalam ayat tsumma yunji itu menunjukkan bahwa hal itu sangat jauh sekali bisa terwujud. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalla, sungguh angan-angan mereka seperti itu tidak akan pernah terwujud sama sekali. Yang ada adalah innaha ladha, di hadapan mereka sudah menunggu, sudah menanti neraka jahanam yang apinya sangat bergejolak. Nah, betapa dahsyatnya siksa yang ada di dalam neraka jahanam itu, sampai-sampai nazza'atan lisyawa itu dapat mengelupaskan kulit kepala mereka. Kemudian bagus lagi. Kemudian mengelupas lagi. Bagus lagi, mengelupas lagi, dan begitulah seterusnya tanpa ada masa istirahat bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hal yang hampir sama juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan campakkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kulit mereka akan dibakar. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka ini matang, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit-kulit yang lain. Untuk apa? Saudara-saudara sekalian, itu terjadi pada mereka. Liyazuqul azab, agar mereka benar-benar merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama tafsir menyebutkan kenapa kulit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, itu karena bahagian yang sangat perasa dari sekian anggota badan kita ini itu adalah terletak pada kulit, karena syaraf-syaraf perasa itu ada pada kulit. Ini yang disebut dengan apa? Al-i'jazu al-ilmi, mukjizat sains di dalam Al-Qur'an. Kemudian saudara-saudara sekalian, neraka itu tad'u, memanggil. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa neraka itu memanggil nama-nama orang-orang kafir dengan sangat jelas. Siapa yang dipanggil oleh mereka? Yang jelas, ya kafir, ya munafik. Ya. Nah, di dalam ayat ini disebutkan siapa yang mereka dipanggil itu. Yang pertama adalah man adbar, orang yang memberikan belakangnya. Maksudnya orang yang tidak mau memenuhi panggilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah watawalla, sesudah dia membagi belakangnya, tidak mau memenuhi panggilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kemudian berpaling, dia pergi menjauh, maksudnya semakin menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa kata tawalla itu maknanya berpaling, maksudnya adalah orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah Allah, dia tidak mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang begini, dia tidak mau jauhi, bahkan dia lakukan. Siapa lagi? Wa jama'a fa'au'a, yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan harta, dimasukkan dalam karung, kemudian diikat karung itu kuat-kuat, jangan ada yang keluar. Ini menunjukkan apa? Bakhil bin kedekut, bin kikir. Dia tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Baik, saudara-saudara sekalian,
Dari sekian banyak ayat-ayat yang sudah kita sebutkan, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi? Yang pertama adalah masing-masing kita itu akan mempertanggungjawabkan amal kita nanti di akhirat. Karena itu, saudara-saudara sekalian, buatlah persiapan yang baik. Bandingannya kalau misalnya gini, ya kita bekerja, nanti di akhir tahun kita akan diminta pertanggungjawaban oleh ya bos kita dari hasil pekerjaan-pekerjaan kita. Tentu kita ingin laporan dari pekerjaan kita ini adalah laporannya bagus sehingga kita bisa mendapatkan hadiah atau reward, ya, bonus. Nah, itu untuk dunia saja kita pengen seperti itu, apalagi untuk akhirat kita seharusnya. Jadi buatlah ya persiapan untuk nanti kita berikan laporan atas seluruh kerja-kerja kita di atas dunia ini dengan laporan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya. Sampai-sampai mereka orang-orang kafir itu ya akan menebus azab Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang paling dekat dengan mereka. Seperti anaknya, istrinya, ya, saudaranya, keluarga besarnya, bahkan orang yang ada di atas muka bumi ini semuanya. Ya, kalau bisa itu mereka akan lakukan. Akan tetapi itu tidak bisa mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah penyebab orang masuk neraka itu disebutkan di dalam ayat ini ada beberapa. Yang pertama adalah adbar, orang yang tidak mau memenuhi panggilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah tawalla, orang yang berpaling, ya, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah jama'a fa'au'a, orang yang kumpulkan harta tapi dia tidak menunaikan ya kewajibannya dari harta tersebut seperti zakat dan seterusnya. Kemudian para ulama tafsir juga mengatakan bahwa orang kafir itu dikhitab dengan asluddin, artinya mereka wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka dikhitab dengan furu'uddin, yaitu cabang-cabang agama. Baik cabang agama itu berupa perintah seperti mereka wajib salat, puasa, berzakat dan seterusnya, maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala seperti larangan zina, mencuri dan sebagainya. Baik, insyaallah kita jumpa lagi pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.